Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan fisika kuantum. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam perkuliahan yang ke-6 ini kita akan bahas mengenai pengayun selaras atau yang lazim disebut dengan osilator harmonik dengan menggunakan metode analitik. Insya Allah di lain waktu kita akan bahas hal yang sama, yaitu pengayun selaras, tapi dengan menggunakan metode operator. Baiklah, sebagai awal bahasan kita tinjau sistem pengayun selaras atau osilator harmonik bermatra 1 yang energi total klasiknya diberikan oleh persamaan E sama dengan P kuadrat per 2M ditambah setengah KX kuadrat. Jadi ini merupakan energi total dari pengayun selaras atau osilator harmonik secara klasik. Nah, kita tahu bahwa P kuadrat per 2M ini merupakan energi kinetik, sedangkan setengah KX kuadrat merupakan energi potensial sistem. Nah, secara klasik, zarah berayun atau berosilasi dengan frekuensi Fc sama dengan omega C per 2 pi. Dengan C ini, indeks C ini hanya menunjukkan frekuensi secara klasik. Dengan omega C kuadrat sama dengan K per M. Kalau dalam sistem pegas, kita tahu bahwa K-nya ini adalah tetapan pegas. Karena itu, K itu dapat kita ganti dengan M omega C kuadrat, sehingga kita dapat tuliskan persamaan ini menjadi E sama dengan P kuadrat per 2M plus setengah M omega C kuadrat X kuadrat, sebagaimana persamaan 1. Nah, peralihan ke kuantumnya dapat dilakukan melalui penerapan operator wakilan bagi observable-nya, yaitu karena kita tahu bahwa P ini adalah operator dapat diwakili oleh operator momentum atau operator P yang ada tanda topi di atasnya ya, dalam kuantum. Nah, maka persamaan Schrödinger tak gayet waktu itu merupakan persamaan suanilai yang dapat dinyatakan sebagaimana persamaan berikut, yaitu minus H bar kuadrat per 2M D2 DX kuadrat plus setengah M omega C kuadrat X kuadrat Vx sama dengan E Vx. Kalau persamaan ini kita kalikan dengan minus 2 per H bar omega C, ini hanya diakal-akali supaya nanti bentuknya lebih mudah diselesaikan. Maka persamaan ini dapat kita tuliskan sebagaimana persamaan 2, yaitu H bar per M omega C D2 Vx dx kuadrat plus 2E per H bar omega C minus M omega C per H bar X kuadrat Vx sama dengan 0. Nah, kalau dalam bahasan sebelumnya, kita lihat ya, dalam bahasan-bahasan sebelumnya, baik undak potensial, kemudian sumur potensial, tanggul potensial, kemudian zarah atau partikel di dalam kotak, potensial sistemnya adalah konstan. Misalkan potensial sistemnya 0, atau tidak ada potensial sistem, sebagaimana zarah yang terkurung di dalam kotak potensial. Nah, kemudian potensial sistemnya sama dengan V0, misalkan di dalam zarah atau berkas zarah yang dihalangi oleh undak potensial atau terjebak dalam sumur potensial maupun dihalangi oleh tanggul potensial. Nah, kalau dalam sistem osilator harmonik ini merupakan satu contoh sistem kuantum yang potensial sistemnya tidak konstan, namun potensial sistemnya merupakan fungsi dari X.
Sekarang kita tulis ulang persamaan 2, yaitu persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik atau pengayun selaras yang sudah kita modifikasi. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan peubah atau perubahan variabel, yaitu variabel X kita ganti dengan variabel C yang didefinisikan sebagai akar M omega C per H bar X atau sama dengan alfa X. Jadi akar M omega C per H bar ini sama dengan alfa, sebagaimana persamaan 3 ini ya. Nah, kemudian 2E per H bar omega C itu kita definisikan sebagai lambda. Ya. Nah, sedangkan M omega C per H bar, sebagaimana persamaan 3 itu sama dengan alfa kuadrat. Nah, jadi alfa kuadrat X kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Sehingga persamaan 2 ini itu menjadi lebih sederhana, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam persamaan 4. D2V sekarang merupakan fungsi dari C per dC kuadrat sama ditambah dalam kurung lambda min C kuadrat VC sama dengan 0. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita selidiki penyelesaian yang mungkin bagi persamaan 4 yang tidak divergen di C tak terhingga. Jadi maksudnya persamaan 4 ini harus menghasilkan V sebagai fungsi dari C yang di C tak berhingga, artinya di X tak berhingga itu fungsinya akan lenyap, bukan meledak, atau bisa kita katakan C-nya itu konvergen. Nah, jika dicobakan penyelesaian ansatz, yaitu penyelesaian coba-coba, misalkan V-nya itu, V sebagai fungsi dari C itu sama dengan E pangkat minus C kuadrat per 2, maka kalau persamaan ini kita turunkan 2 kali terhadap C, ya, akan menghasilkan D2V sebagai fungsi dari C, dC kuadrat, plus dalam kurung 1 min C kuadrat, VC sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang jika kita bandingkan antara persamaan 4 dan persamaan 5 ini tadi, ya pada slide sebelumnya, persamaan 4 itu ini, kemudian persamaan 5 itu ini, yang hasil turunan 2 kali dari E pangkat minus C kuadrat per 2 tadi, ya, kita bandingkan, maka kita akan dapat melihat bahwa V sebagai fungsi dari C sama dengan E pangkat min C kuadrat per 2, yaitu yang solusi ansatz tadi itu, yaitu solusi coba-coba, itu merupakan penyelesaian eksak jika lambdanya sama dengan 1. Jadi kalau ini kita bandingkan, padahal yang persamaan 5 ini adalah hasil dari penurunan 2 kali fungsi V terhadap C, yang V-nya diberikan oleh persamaan ini, ya, maka persamaan ini itu merupakan penyelesaian eksak jika lambdanya itu sama dengan 1. Jadi ini merupakan penyelesaian eksak bagi persamaan 4 jika lambdanya sama dengan 1. Karena itu, untuk nilai lambda yang lain yang tidak sama dengan 1, itu diharapkan mempunyai penyelesaian berjenis yang sama, ya, atau mempunyai penyelesaian serupa, khususnya pada daerah asimtot. Dengan demikian, kita dapat menuliskan penyelesaian persamaan 4 itu dalam bentuk ini penyelesaian yang katakanlah tadi
ketika lambdanya sama dengan 1, kali Hc atau fungsi yang lain, yaitu Hc. Nah, fungsi Hc ini untuk mengcover ya, ketika lambdanya tidak sama dengan 1. Nah, jadi kalau lambdanya sama dengan 1, maka mestinya Hc-nya ini sama dengan 1. Ya. Dengan Hc adalah fungsi sembarang dan akan ditentukan kemudian. Nah, selanjutnya kita lakukan pendiferensialan atau penurunan fungsi yang diberikan oleh persamaan 6 ini, yaitu Vc, kita turunkan 2 kali terhadap C, ya, itu akan menghasilkan ini. Jadi saya harap pemirsa dapat melakukan pembuktian, ya. Jadi ini turunkan sekali, kemudian turunkan sekali lagi, nanti akan kita dapatkan persamaan 7. Ya. Nah, kalau persamaan 7 dan persamaan 6, jadi persamaan ini dan persamaan ini, kita substitusi atau kita sulihkan ke persamaan 4 ke sini. Jadi yang ini, turunan 2 kali ini, ya, itu sama dengan ini. Ini kan? Nah, kemudian yang ini, V yang asli C, itu sama dengan ini. Nah, kalau kita substitusikan ke sini, maka kita akan peroleh bentuk persamaan diferensial sebagaimana dinyatakan dalam persamaan 8, yaitu D2H C dc kuadrat minus 2C DHC dc plus lambda min 1 HC sama dengan 0. Nah, persamaan 8 ini merupakan PD orde 2 yang penyelesaiannya dapat dicari dengan menggunakan metode deret kuasa atau deret Frobenius. Ya. Jadi kalau ada persamaan diferensial yang ada turunan kedua, terus suku keduanya ini turunan 1 begini, maka solusinya itu dapat dicari melalui metode deret. Ya. Nah, solusi standarnya, ya, kita misalkan, jadi misalkan Hc itu sama dengan sigma atau penjumlahan dari R sama dengan 0 sampai tak hingga AR C S plus R. Ini prosedur standar. Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini, persamaan diferensial ini, kita gunakan metode deret yang Hc-nya itu kita misalkan sebagai jumlahan deret dari AR dengan R sama dengan 0 sampai tak hingga C S plus R. Baik, sekarang kita tulis ulang persamaan 8. Ya. Nah, metode standar yaitu metode deret Frobenius untuk menyelesaikan persamaan diferensial atau persamaan 8 ini adalah kita definisikan Hc-nya itu sebagai sigma R sama dengan 0 sampai tak berhingga AR C S plus R, atau kalau kita uraikan dalam bentuk penjumlahan deret seperti ini. Ya. Nah, kemudian pada persamaan 8 kita lihat bahwa ini ada turunan pertama terhadap Hc dan ada turunan kedua terhadap Hc terhadap C. Turunan kedua Hc terhadap C. Ya. Jadi kalau Hc ini kita turunkan terhadap C, turunan pertamanya akan menghasilkan persamaan 9P ini. Ya, sebaiknya kalau pemirsa belum familiar dengan penurunan yang dengan menggunakan tanda sigma, langsung saja diuraikan dalam bentuk penjumlahan deret seperti ini. Ya. Nah, kemudian turunan kedua Hc terhadap C, ya, akan diperoleh persamaan 9C. Nah, kalau ketiga persamaan ini kita substitusi atau kita sulihkan ke persamaan 8, ya, jadi Hc menggantikan ini, kemudian deret ini menggantikan
desi, kemudian yang 9C ini menggantikan ini, suku yang pertama ini, maka kita akan peroleh persamaan ini. Sigma R sama dengan 0 sampai tak berhingga S plus R dan seterusnya ini. Ini kita tulis dalam bentuk sigma-sigma. Kalau ditulis dalam bentuk uraian cukup panjang, yaitu uraian penjumlahan deret ini. Ya, panjang. Nah, kemudian kalau yang suku pertama ini, ya, suku pertama ini kita uraikan sebagaimana persamaan 9C ini. Kemudian yang dua suku awal kita keluarkan dari tanda sigma. Jadi yang ini, suku ini dan suku ini kita keluarkan dari tanda sigma. Ya. Kemudian mulai dari suku yang ketiga dan seterusnya kita beri tanda sigma, muncul ini. Jadi ini R sama dengan 2 sampai tak berhingga ini mulai dari suku yang ke ini, ketiga dan seterusnya. Ya, kemudian ini tetap kita tuliskan sebagaimana persamaan di atas ini. Nah, sekarang kalau misalkan suku yang kedua, yang ketiga ini, suku yang sigma ini, kita ubah R-nya dengan R plus 2, yaitu R plus 2 alih-alih R sebagai ganti R, maka kita akan dapatkan suku ini bisa kita tuliskan dalam bentuk ini. Ya, jadi S, R plus 2, R-nya kita ganti dengan R plus 2, ini. Nah, kemudian SR min 1, R-nya kita ganti dengan R plus 2, sehingga diperoleh SR plus 1. AR-nya berubah menjadi AR plus 2. Si SR min 2 itu menjadi si pangkat S plus R. Nah, sedangkan batas awal penjumlahan dari R sama dengan 2, kalau R-nya ini saya ganti R plus 2, maka R plus 2 sama dengan 2. Jadi artinya R sama dengan 2 min 2. Jadi R-nya berubah jadi R sama dengan 0 sampai tak berhingga. Nah, dengan mengganti suku ini dengan ini, maka kita akan dapatkan persamaan yang lebih kompak, yaitu persamaan 10 ini. Jadi sigma R-nya sekarang sama dengan 0 sampai tak berhingga. Terus ini muncul dalam yang dalam tanda kurung ini. Jadi ketiga suku ini 1, 2, 3, ya, yang ini kita ganti dengan ini. Ini adalah koefisien dari si pangkat S plus R. Ya. Nah, jadi kita satukan seperti ini. Ya, jadi sigma R sama dengan 0 sampai tak berhingga, kemudian dalam tanda kurung ini, kemudian si S plus R. Nah, persamaan 10. Nah, kita tuliskan lagi persamaan 10 ini. Ya. Nah, persyaratan bebas linear bagi persamaan 10 itu mengharuskan semua suku dalam si sama dengan 0. Jadi misalkan si S-2, suku ini yang di depan ini harus sama dengan 0. Ini suku dalam si X-1, ya, atau koefisien dari si pangkat S-1 ini juga harus sama dengan 0. Nah, koefisien dari si pangkat S plus R ini juga harus sama dengan 0. Nah, jika demikian maka dipenuhi syarat bebas linear dari persamaan 10 ini. Nah, sekarang dari suku pertama dan suku kedua, karena SS-1 A0 itu sama dengan 0, kemudian S plus 1, SA1 itu juga harus sama dengan 0, gitu ya, syarat bebas linear tadi. Sementara A0 dan A1 tidak boleh sama dengan 0, maka dua persamaan ini mengindikasikan bahwa S-nya itu harus sama dengan 0. Ya, jadi S-nya sama dengan 0. Sehingga kalau S sama dengan 0, maka semua S yang ada di sini ini sama dengan 0. Ya, semua S yang ada di sini sama dengan 0. Nah, ini hasil ini menjadikan
penyelesaiannya lebih sederhana dibandingkan ketika S-nya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian dari suku ini, dari suku atau dari koefisien C pangkat S plus R ini, kita dapatkan hubungan antara AR plus 2 dan AR. Karena yang di dalam tanda kurung ini harus sama dengan 0, maka kita dapatkan hubungan antara AR plus 2 dan AR. Jadi AR plus 2 ini, S plus R plus 2 kali S plus R plus 1, itu harus sama dengan 2S plus 2R min lambda plus 1 AR. Ya, sehingga diperolehlah persamaan ini. Jadi A0 dan A1 tidak boleh sama dengan 0 di sini. Ya. Nah, persamaan ini merupakan persamaan rekursi, yaitu persamaan yang menghubungkan antara koefisien C pangkat S plus R, yaitu koefisien AR dan AR plus 2. Nah, sehingga penyelesaian dalam bentuk deret yang mungkin adalah berbentuk HC sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga AR CR. Kenapa? Yang tadi awalnya kita pakai C S plus R karena S-nya sama dengan 0, maka penyelesaian yang mungkin bagi HC adalah persamaan 11 ini. Nah, dengan AR-nya adalah sama dengan 2R min lambda min 1 per 2R plus 2 kali R plus 1 AR. Jadi persamaan 12 ini. Nah, persamaan 12 inilah yang disebut sebagai rumus rekursi yang dapat membangkitkan deret genap dalam A0. Jadi kalau ini kita ganti dengan A0 berarti hubungan antara A2 dengan A0. Jadi semua yang genap itu nanti dinyatakan dalam A0, dan deret gasal atau deret ganjil yang semua dituliskan dalam A1. Dan itu dituliskan secara terpisah. Jadi yang A0 sendiri, yang A genap sendiri, indeks genap ya. Kemudian yang A ganjil sendiri. Yang A genap dinyatakan dalam A0, yang A ganjil atau gasal dinyatakan dalam A1. Selanjutnya kita akan lihat ketika R-nya besar, ya, misalkan R itu lebih besar dari N, jadi N itu bilangan yang cukup besar gitu. Jadi perhatikan ini agak hati-hati karena agak ruwet ini. Nah, persamaan 12 kita tulis ulang, yaitu persamaan rekursi, hubungan antara AR dan AR plus 2. Itu kalau R-nya besar, maka suku yang dominan itu suku yang pertama ini. Dan R plus 2, R plus 1 kali R plus 1 itu menjadi R kuadrat. Jadi 2R per R kuadrat, sehingga AR-nya mendekati 2 per R AR. Ya, perhatikan. Nah, hal itu berarti bahwa penyelesaian hampiran untuk R besar adalah HC itu sama dengan polinom dalam C, ya, maksudnya ini suku-suku dalam A0, C pangkat 0, kemudian A1, C pangkat 1, dan seterusnya, yang ini, ya. Kemudian start mulai dari N, nah kita tuliskan dalam bentuk deret seperti ini. Jadi AN, C pangkat N, dan seterusnya, ya. Nah, karena yang mau kita lihat adalah R yang lebih besar dari N. Nah, yang bagian ini, ini dapat kita tuliskan sebagaimana persamaan ini. Nah, karena AN plus 2, ya, misalkan AN plus 2, itu bisa kita nyatakan dalam bentuk 2 per N A N, ya, ini kita manfaatkan ini yang AR plus 2 mendekati 2 per R AR ini,
Sehingga ini dapat kita tuliskan sebagaimana persamaan ini. Nah, kalau kita ringkas, ya, kalau kita kompakkan menjadi persamaan ini. Nah, kita lihat bahwa yang di dalam tanda kurung ini merupakan deret pangkat positif, ya. Nah, deret pangkat dari E pangkat si kuadrat, ya, dengan koefisien ini 1/2n-1 faktorial. Ya. Nah, sehingga untuk R yang cukup besar, Hc itu sebanding dengan si pangkat n ini, E si kuadrat. Ya, sebanding dengan ini. Kita cuma mau melihat perilaku fungsi si ini ketika si-nya itu, atau ketika R-nya besar sekali. Nah, ini berarti fungsi gelombang, si sebagai fungsi dari si, itu sebanding dengan E minus setengah si kuadrat, si pangkat n, E pangkat si kuadrat. Atau sama dengan si pangkat n, E pangkat setengah si kuadrat. Nah, ternyata fungsi ini itu tidak lenyap ketika si-nya tak terhingga. Jadi kalau si-nya kita ganti tak terhingga, suku ini meledak. Gitu ya. Nah, karena itu, karena misalkan pada R sama dengan besar, hasilnya seperti ini. Jadi si itu, fungsi dari si, yaitu si itu ternyata meledak. Maka tidak memenuhi syarat gelombang santun. Artinya apa? Visi itu tidak konvergen. Nah, karena itu, maka kita harus dapat menghentikan deret ini. Jadi supaya tidak terjadi ledakan pada fungsi gelombangnya. Jadi kondisi ini itu menjadi lain jika deret berhenti setelah sejumlah suku tertentu. Jadi istilahnya gini, deretnya kita hentikan sampai suku tertentu. Sehingga jumlahannya tidak divergen. Nah, hal itu dapat terjadi jika lambda min 1 adalah bilangan bulat genap. Jadi misalkan kita ganti lambda min 1, jadi lambda min 1 ini kita ganti dengan 2n atau bilangan bulat genap. Karena n-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau n-nya 1, 2, 3 berarti 2n mesti genap. Jadi lambda min 1 ini kita ganti dengan 2n. Nah, kalau lambda min 1 ini kita ganti dengan 2n, maka persamaan 12 ini, ya ini ya, ini akan menjadi 0, jadi AR plus 2 itu akan sama dengan 0 untuk R-nya sama dengan N. Jadi kalau R-nya sama dengan N, kalau lambda min 1 ini kita ganti dengan 2n, maka AR plus 2 itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian, deretnya berhenti pada suku tertentu. Ya. Nah, jadi AN plus 2 sama dengan AN plus 4, sama dengan AN plus 6, dan seterusnya sama dengan 0. Ya, kalau R-nya sama dengan N. Ya. Jadi karena kalau R sama dengan N, AR plus 2 ini sudah sama dengan 0. Dengan catatan lambda min 1-nya sama dengan 2N. Itu kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, AN plus 1, ya, yang mampu membangkitkan deret yang ganjil, itu juga sama dengan 0. Jadi AN plus 1 sama dengan 0. Dengan AN-nya tentu saja tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi kalau AN plus 1 ini kita anggap sama dengan 0, maka AN plus 3, AN plus 5, AN plus 7, dan seterusnya itu sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan.
tadi persamaan rekursinya seperti ini, ya. Kemudian lambda min satunya kita ganti dengan 2n, sehingga persamaan ini berubah menjadi persamaan ini, ya. Nah, kalau kita balik, jadi kalau AR itu katakanlah perbandingan antara AR dengan AR plus 2, jadi kita balik, jadi AR per AR plus 2, maka persamaan ini akan berubah menjadi persamaan ini. AR per AR plus 2 sama dengan R plus 2, R plus 1, dibagi 2R min 2N. Ya. Atau kalau R-nya ini kita ganti, atau alih-alih R itu kita ganti dengan R min 2, ya, R-nya kita ganti dengan R min 2, maka yang di atas ini sama dengan AR min 2, ini, yang di bawah akan sama dengan AR, karena R-nya kita ganti dengan AR min 2, jadi R min 2 plus 2, sehingga jadi AR. Nah, R-nya di sini kita ganti dengan R min 2, sehingga R min 2 plus 2 hasilnya R. R min 2 plus 1 hasilnya R min 1. Ya, yang di sini juga begitu, 2R kita ganti dengan 2R, R-nya kita ganti dengan R plus 2, sehingga 2R plus R min 4, R min 2. Jadi 2R, R-nya kita ganti dengan R min 2, sehingga jadinya 2R min 4. Ini 2R minus 4, 2N-nya tetap. Ya, jadi AR min 2 per AR sama dengan R min 1 per 2R min 2N min 4. Nah, hasil ini ya membuat AN min 1, AN min 3, AN min 5, dan seterusnya sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian dengan penurunan lebih lanjut atau hubungan yang serupa dengan ini, AN min 2, AN min 4, AN min 6, tidak sama dengan 0 karena AN-nya tidak sama dengan 0. Ya, jadi ingat bahwa AN min 1 ini sama dengan 0, tapi AN min 2, AN min 4, AN min 6, dan seterusnya itu tidak sama dengan 0. Karena kita tadi perjanjian bahwa AN-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kembali ke persamaan 8. Ya, kembali ke persamaan 8. Ini, jadi persamaan diferensial yang awal ini. Nah, kalau lambda min satunya sama dengan 2N, maka persamaan ini berubah menjadi persamaan 14. Jadi ingat ya, bahwa pembuktian kita pada R lebih besar dari N tadi, kondisi ketika R besar itu hanya menunjukkan bahwa persamaan diferensial ini atau deret yang merupakan solusi dari persamaan diferensial ini itu harus berhenti pada suku tertentu, yang pertama. Yang kedua, kemudian untuk supaya dia berhenti pada suku tertentu, maka lambda min satunya itu sama dengan, harus kita ganti sama dengan 2N. Sehingga kondisi-kondisi yang seperti itu membuat deret berhenti pada kondisi tertentu. Nah, dengan mengganti lambda min 1 sama dengan 2N, ini, maka persamaan diferensial 8 ini bisa kita ubah menjadi persamaan diferensial 14 ini. Ya. Nah, persamaan diferensial 14 inilah yang disebut sebagai persamaan diferensial Hermite. Nah, penyelesaian persamaan diferensial Hermite ini sebenarnya sudah diselesaikan. Nah, jadi PD ini, persamaan diferensial ini, sudah diselesaikan oleh orang namanya Pak Hermite. Ya. Nah, penyelesaiannya adalah polinom berderajat N yang berpangkat genap jika N genap dan berpangkat ganjil atau gasal jika N gasal. Nah, polinom yang seperti itu, yang memenuhi sifat itu dan merupakan solusi dari persamaan 14, dikatakan sebagai polinom Hermite. Ya, jadi sebenarnya kalau kita tahu gitu, kalau ada persamaan diferensial model seperti ini, nah, oh ini mirip dengan persamaan diferensial yang sudah diselesaikan oleh Pak Hermite itu. Cuma syaratnya lambda min 1 harus sama dengan 2N gitu saja sebenarnya sudah. Nah, solusinya sudah ketemu karena sudah dihitung sama atau diturunkan sama Pak Hermite itu.
Nah, cuma meskipun demikian kita harus tahu seluk-beluknya. Harus tahu seluk-beluknya, apalagi sebagai orang yang misalkan senang pada otak-atik teori atau otak-atik matematika, harus tahu seluk-beluknya. Kenapa Pak Hermit itu kok membuat solusi persamaan diferensialnya seperti itu, yaitu dengan kalau sifat asintot, jadi sifat ekstrim, ketika R-nya besar, kira-kira bagaimana solusinya dan sebagainya. Ya. Nah, polinom Hermit ini yang merupakan solusi dari penyelesaian solusi dari PD14 ini dapat dituliskan seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, AN-nya oleh Pak Hermit dipilih AN ini supaya penyelesaiannya menjadi baku, AN-nya dipilih sama dengan 2N. 2 pangkat N. Jadi kalau AN-nya sama dengan 2 pangkat N, maka solusi PD Hermit ini, yaitu berupa polinom Hermit yang seperti ini menjadi persamaan 15. Ya, di persamaan 15 ini. Ini solusinya, jadi HNC ini merupakan solusi dari ini. Nah, kemudian kalau di sini, persamaan 8 ini kita masih belum menuliskan indeks N yang nempel pada H. Di sini kita tuliskan indeks N. Kenapa? Karena ternyata HNC ini atau fungsi Hermit ini bergantung pada nilai N-nya. Ya, jadi kalau N-nya sama dengan 1, H1C-nya berapa? Nah, bentuknya polinom. Ya, jadi kalau H1 bagaimana, H2 bagaimana, H3 bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini jenis bakunya. Nah, N, jadi sigma ini, R sama dengan 0 sampai N, ya. Itu sama dengan setengah N jika N-nya itu genap, jadi berhenti ketika N besarnya sama dengan setengah N, jika N-nya genap, dan berhenti jika sigma ini jika sama dengan setengah N-1 jika N-nya ganjil. Ya. Ini solusi yang diberikan oleh Pak Hermit tadi. Nah, sekarang dengan memperhatikan persamaan 3, 6, dan 15, ya, kita tuliskan ulang persamaan 3, 6, 15 ini. Ini persamaan pengganti variabel, variabelnya diubah jadi X menjadi C yang sama dengan alfa X ini. Nah, kemudian persamaan 6 ini merupakan persamaan fungsi gelombang, yaitu V sebagai fungsi dari C atau V sebagai fungsi dari alfa X. Ya, persamaan 15 ini berupa polinom Hermit. Ya. Nah, maka swafungsi pengayun selaras atau osilator harmonik, swafungsinya ini diberikan oleh ini, persamaan 16. Jadi ini Hn alfa X ini merupakan persamaan 15 ini, ya. Dengan C kita tulis sama dengan alfa X, ya. Kemudian yang E pangkat minus alfa kuadrat X kuadrat per 2 itu adalah yang ini, suku yang ini. Suku yang ini tadi di awal pembahasan kan muncul ketika H-nya ini sama dengan 1. Ya, kalau ini sama dengan 1, ini muncul sisinya sama dengan ini. Dan itu dipenuhi kalau lambda sama dengan 1. Ya. Nah, sedangkan Cn ini tetapan, biasa tetapan penormalan, itu diperoleh melalui ortonormalitas atau pengortonormalan fungsi Hermit. Ya, jadi pemirsa harap mengingat kembali bagaimana kita mencari ortonormalitas fungsi, ortonormalan fungsi. Yaitu ketika dicari, ya, nah ini sebagai tugas kalian, tolong dicari ini. Jadi Cnx sama dengan Cn, nah Cn-nya ini adalah sama dengan persamaan 17 ini, akar dari alfa per akar pi 2n n faktorial. Nah ini, ya, jadi maksudnya ketika ini dimasukkan ke sini, ya, Cn-nya ini disubstitusi ke persamaan 16 ini, maka Cnx ini akan merupakan fungsi gelombang dari osilator harmonik atau pengayun selaras yang ternormalisasi. Jadi integral Cn star Cn dx itu sama dengan 1.
ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, ya, dari definisi lambda sama dengan ini, di awal-awal pembahasan, lambda sama dengan 2E per H bar omega C, dan lambda sama dengan 2N plus 1, karena lambda min 1 tadi kita anggap sama dengan 2N, jadi lambdanya sama dengan 2N plus 1, kita dapatkan nilai bagi sistem pengayun selaras, yaitu persamaan 18. Ya. Jadi kalau di sini E, itu kan sama dengan lambda kali H bar omega per 2. Nah, lambdanya kita ganti dengan 2N plus 1. Jadi otomatis E-nya sama dengan N plus setengah H bar omega. Karena E sekarang bergantung pada bilangan N, yang N itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka kita tuliskan, kita beri indeks N yang melekat pada E ini. Ya, jadi ini energinya, ini fungsi gelombangnya. Sebenarnya untuk mendapatkan energinya ini jauh lebih mudah. Ya, dari ini dan persamaan ini sudah ketemu energi. Cuma persoalannya bagaimana kita bisa menentukan kok lambda itu sama dengan 2N plus 1. Nah, itu kan. Jadi dengan asumsi yang telah dibangun di atas, maka jelas bahwa lambda min 1 itu sama dengan 2N, itu persyaratannya, supaya deretnya berhenti, tidak berlanjut divergen. Nah, itu. Nah, sekarang diberikan contoh beberapa polinom Hermit, ya, untuk beberapa nilai N. Misalkan N-nya sama dengan 0, HNC-nya sama dengan 1. Jadi ini kondisi dasar, ground state. Ya. Jadi ketika N sama dengan 0, HNC-nya sama dengan 1. Itu kondisi ground state. Kondisi dasar. Kemudian kondisi eksitasi pertama diberikan ketika N-nya sama dengan 1, HNC-nya sama dengan 2C, dan seterusnya sampai ini sampai N sama dengan 5. Jadi Anda bisa membuktikan sendiri. Ya, ini untuk HN-nya saja, jadi untuk ini. Untuk persamaan 15 ini. Persamaan 15 ini kalau N-nya saya ganti dengan 0, ketemunya HNC-nya berapa? Kalau N-nya saya ganti dengan 1, ketemunya ternyata ini. Kalau N-nya saya ganti dengan 2, ternyata persamaan 15 itu memberikan ini. Nah, ini yang dikatakan sebagai polinom berderajat N itu. Ya. Jadi kalau N-nya 1, ini. Kalau N-nya 2, ketemunya ini. Oh, N-nya 0, ketemunya ini. N-nya 1, ketemu ini. N-nya 2, ketemu ini. Dan seterusnya. N-nya 5, ketemu ini. Jadi kalau N-nya 5, pangkat C-nya sampai pangkat 5. Kalau N-nya 10, ya C-nya otomatis sampai pangkat 10. Ya. Nah, 10, kemudian pangkat 8, pangkat 6, dan seterusnya. Karena apa? Karena yang ganjil itu sendiri, jadi pangkat ganjil, yang genap pangkat genap. Ingat ya, jadi HNC ini ternyata antara ganjil dan genap itu berbeda. Jadi yang genap itu memberikan C pangkat genap semua, kayak ini. N sama dengan 2, berarti C-nya kuadrat. Ya. Terus pangkat 0. Ini kalau sama dengan 4, pangkat 2, pangkat 0, atau begitu. Kalau ganjil, ini pangkat 1, ini 3, pangkat 1, dan seterusnya. Kalau 5, pangkat 3, pangkat 1. Gitu ya. Itu yang deret genap dan ganjilnya terpisah. Nah, yang terakhir kita akan lihat gambar, ya. Jadi sketsa grafis dari fungsi gelombang yang terbentuk untuk partikel yang berosilasi atau untuk sistem pengayun selaras atau osilator harmonik. Ya, pada N sama dengan 0, ya, N sama dengan 0 atau E0, ini keadaan ground state, ya, keadaan dasar. Itu fungsi gelombangnya diberikan oleh yang warna hitam ini fungsi gelombang. C0C, nah ini sumbu C, ya, jadi C0C-nya ini. Ya, kemudian yang merah ini adalah
distribusi peluang zarah klasik ini. Nah, distribusi peluang zarah klasik. Fungsinya fungsi kuadratik ini. Ya. Nah, kemudian yang biru ini kurva yang mewakili rapat peluang secara kuantum. Nih, ya, rapat peluang kuantum. Jadi kuadrat mutlak dari C0C, ya, kuadrat mutlaknya rapat peluang. Jadi mesti positif ini, karena kuadrat mutlak. Ya, ini untuk E0. Untuk N sama dengan 1, keadaan eksitasi pertama atau E1. Nah, ini ya, ini diwakili oleh fungsi gelombangnya fungsi ganjil. Kalau yang ini tadi fungsi genap ya. Nah, ini fungsi ganjil ini, yang hitam ini. Nah, ini V1C. Nah, kalau secara klasiknya ini ya, distribusi peluangnya ini atau agihan peluang. Nah, kalau secara kuantum ini, nah, ya, rapat peluangnya ini. Nah, kalau untuk N sama dengan 2, ya, nah ini fungsi genap lagi. Untuk N sama dengan 2, jadi E2, keadaan eksitasi. Kalau ini tadi keadaan eksitasi pertama, ini eksitasi kedua, itu seperti ini. Ya, ini fungsi gelombangnya ini. Nah, fungsi gelombang, ya, bentuknya simetri, kalau ini antisimetri gitu. Nah, ini bentuknya simetri. Nah, kemudian sebagaimana sebelumnya, ini yang biru ini adalah rapat peluang, yang hitam ini fungsi gelombangnya, yang merah ini adalah agian atau distribusi peluang klasik, secara klasik. Nah, ini untuk N sama dengan 3, yaitu E3, ya, atau yang status eksitasi ketiga, dan ini untuk N sama dengan 10 atau E10, eksitasi ke-10 istilahnya, status eksitasi 10. Nah, ini seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, jadi cukup sampai di sini pertemuan kita tentang pengayun selaras. Jadi sebenarnya ini berbeda dengan kalau kita bisa tatap muka langsung dan menjelaskan langsung di papan tulis. Kalau seperti ini ibaratnya saya ngomong sendiri di depan laptop itu. Jadi ngomong sendiri. Jadi kadang-kadang saya mikir kayak orang gila ini ngomong sendiri. Jadi kadang-kadang kepleco omongan, kadang-kadang tidak karu-karuan ini. Kadang-kadang di belakang itu ada orang lagi pukul-pukul, jadi kadang-kadang ada musik jazznya. Jadi musik jazznya itu orang mukuli paku, cetak, cetok, cetak, cetok. Ada orang yang menggergaji pakai gergaji listrik dan sebagainya, campur jadi satu. Oke, cukup sampai di sini perjumpaan kita tentang osilator harmonik atau pengayun selaras. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada bahasan selanjutnya, yaitu mengenai dalil utama atau postulat utama mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Jadi sekian, mohon maaf bila ada salah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.